Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Imawati, Ketua Qabilah Putri Hizbul Waton Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman gitu ya. Semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan Ramadan Mubarak untuk kita semuanya, untuk umat Islam di Indonesia dan juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Amin. Jadi ceritanya tausiah ini temanya tentang pengalaman berharga mungkin ya. Selama saya datang ke India, kebetulan saya baru pulang dari India. Saya di India selama 25 hari, dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 15 Februari gitu ya. Saya akan cerita tentang selama di sana gitu. Saya tinggal di Assam. Assam itu adalah salah satu negara bagian di India gitu ya. Saya tinggal di rumahnya Ketua Human Welfare Organization in Assam. Namanya Abu Nasir Siddiqiu. Kebetulan teman saya gitu ya. Kenapa saya tinggal di situ? Karena memang saya datang ke India itu adalah utusan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena saya sebagai dosen, jadi dianggap sebagai pengabdian masyarakat dosen gitu ya. Dan saya juga diutus oleh Kuartir Pusat Hizbul Waton, karena saya adalah bagian dari scouting Hizbul Waton Muhammadiyah gitu ya. Jadi teman saya ini adalah Ketua Human Welfare Organization in Assam, dan alhamdulillah keluarganya adalah keluarga muslim gitu ya. Jadi saya bisa belajar banyak selama tinggal di sana gitu ya. Human Welfare Organization ini adalah NGO, jadi non-government organization, and mereka itu untuk social service, jadi untuk kepentingan sosial gitu ya, tanpa melihat apapun agamanya gitu. Karena memang pengurus di Human Welfare Organization juga nggak semuanya muslim gitu ya, karena ada beberapa temen yang saya kenal juga dia agamanya Hindu gitu ya. Nah terus Human Welfare Organization ini sekretariatnya di Kharagpur di West Bengal gitu ya. Dari Kolkata kalau naik kereta mungkin sekitar 3 jam gitu ya itu. Nah jadi selama di India 25 hari, 18 hari pertama saya berada di Assam gitu ya. Nah kemudian untuk 7 hari berikutnya atau seminggu ke depannya itu saya keliling ke beberapa negara bagian di India seperti di Kolkata. Kemudian saya juga datang ke Agartala gitu ya. Terus saya juga datang ke New Delhi. Kemudian saya juga datang ke Aligarh. Terus saya juga datang ke Agra gitu ya teman-teman. Jadi perjalanan saya sangat menyenangkan gitu ya. Sebelum saya cerita nanti tentang hikmah apa yang bisa kita telaah bersama gitu ya tentang perjalanan saya di India, yang 7 hari setelah saya di Assam itu, alhamdulillah saya bisa ketemu dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana gitu ya. Jadi pas saya di Kolkata, saya disambut oleh mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana gitu ya. Kemudian saya ke Delhi, ada yang jemput juga mahasiswa Indonesia yang kuliah di Aligarh Muslim University gitu ya. Kemudian saya datang di Aligarh dan saya stay di sana, dan saya baru melakukan perjalanan ke Taj Mahal. Taj Mahal itu adalah di Agra gitu ya. Jadi memang karena daerahnya sangat jauh gitu ya, untuk dari Assam gitu ke Kolkata kita pakai pesawat, dari Kolkata kemudian ke Delhi pakai pesawat gitu ya. Tapi untungnya untuk melanjutkan perjalanan ke Aligarh dan Agra saya bisa menggunakan travel atau bus gitu ya, karena memang jaraknya itu kalau dari Assam ke Kolkata pakai pesawat, Kolkata ke Delhi pesawat, Delhi ke Aligarh itu sekitar 3-4 jam bisa pakai travel. Dan kalau dari Aligarh ke Agra itu sama 3-4 jam bisa pakai bus atau travel gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau di Aligarh sendiri, saya kira mungkin kita tahu bahwa Aligarh itu adalah kampus Muslim di India gitu ya, dan sudah 100 tahun gitu, dan subhanallah banget gitu ya. Karena memang kampus Muslim ya, suasananya suasana Islam gitu, dan mayoritas mahasiswanya sih
kalau saya lihat sih kayaknya mix gitu ya, tapi mungkin lebih banyak Islamnya gitu ya, dan semangat belajarnya mereka emang luar biasa banget gitu. Dan apa ya, merasakan ada semangat perjuangan Islam di sana gitu, karena kebetulan kan saat di sana memang sedang ada banyak demonstrasi gitu ya. Bahkan pengakuan dari teman-teman Indonesia, mereka sempat beberapa minggu off gitu karena memang ada demonstrasi, dan masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia yang kuliah di sana tidak diperkenankan untuk ikut campur gitu, karena memang mereka bukan warga negara India gitu. Jadi selama ada aksi ya memang mereka harus stay di kos gitu ya, atau di asrama gitu ya. Tapi yang keren di Aligarh sih memang saya juga kaget pas malam-malam sekitar jam 11 atau jam setengah 12 saya diajak ke kantin, dan ternyata kantinnya masih ramai gitu ya. Dan informasi dari mahasiswa sana bahwa memang kantin di sana sampai malam, bahkan perpustakaan itu buka sampai jam 3 dini hari gitu. Itu subhanallah banget ya untuk orang seperti saya yang suka baca gitu, sangat wow gitu. Seandainya di Indonesia perpustakaannya juga apa ya, maksudnya bisa sampai pagi pasti sangat menyenangkan gitu ya. Tapi ya masing-masing negara mungkin punya ciri khas yang berbeda gitu. Nah terus dari Aligarh Muslim University saya bisa melakukan perjalanan ke Taj Mahal gitu ya. Di Taj Mahal cuma 2 hari, tapi subhanallah banget bisa melihat keajaiban dunia gitu ya, yang basisnya itu Islam gitu, dan itu peninggalan Raja Mughal gitu ya. Itu luar biasa banget gitu. Walaupun sedih sebenarnya karena memang saya tidak bisa melaksanakan sholat di masjid Taj Mahal gitu ya. Di kanan kirinya ada masjid, karena memang kesepakatan pemerintah India, Taj Mahal itu hanya digunakan untuk sholat Jumat, dan itu pun untuk warga lokal. Jadi selain warga lokal tidak diperkenankan sholat di masjid Taj Mahal gitu ya. Tapi sih tidak masalah ya, karena kita di Muhammadiyah sudah terbiasa dengan bagaimana sholat, atau maksudnya dalam keadaan apapun dan dimanapun kita bisa melaksanakan sholat, karena Islam tidak memberatkan gitu ya. Saya sholat di kursi samping toilet, dan saya mengambil wudhu di toilet. Saya duduk gitu ya, banyak orang yang melihat dan mungkin bertanya-tanya itu sedang ngapain gitu, tapi nggak apa-apa, kita bisa menjelaskan bahwa saya sedang sholat walaupun dalam keadaan duduk. Walaupun sangat berkeinginan sekali bisa masuk ke masjidnya, tapi dilarang, ya sudah, nggak masalah gitu ya. Itu satu kebanggaan. Dan sebelum kita berdiskusi tentang hikmah yang bisa kita ambil gitu ya dari perjalanan saya, sebelum pulang saya ketemu sama temen agamanya Hindu, namanya Bidan sama Angkur gitu ya. Subhanallah, dia Hindu tapi mohon maaf, maksudnya walaupun berbeda agama tapi dia sangat toleran dan humanis gitu ya. Dan saya itu diajak oleh Bidan dan Angkur itu ke Amar Burdwan, itu dari Kolkata itu sekitar 5 jam. Jadi untuk PP-nya 10 jam, dan malam harinya itu saya harus pulang ke Indonesia. Itu pesawat sekitar jam setengah 2 dini hari, dan itu hampir ketinggalan. Tapi karena Bidan ini adalah apa ya namanya, pegawai airport, jadi saya dibantu untuk bisa masuk gitu ya. Dan alhamdulillah walaupun waktunya mepet saya tidak ketinggalan gitu ya. Nah saya diajak ke Amar Burdwan itu ketemu sama Joy Guru sama Baul. Jadi Joy Guru dan Baul itu adalah satu komunitas yang memang bukan Hindu dan bukan apapun ya, tapi mungkin spiritnya Hindu, karena memang di India adalah mayoritas Hindu gitu. Dan saya bertemu dengan langsung pimpinannya gitu ya. Menurut penjelasan dari beliau gitu ya, bahwa Baul dan Joy Guru ini adalah satu komunitas atau satu kepercayaan yang itu tuh tujuannya untuk perdamaian dunia gitu ya. Jadi apa ya, bisa menerima semua agama datang ke sana untuk belajar tentang humanitas, tentang kebijaksanaan, dan tentang toleransi gitu ya. Karena saya lihat ada beberapa anggotanya yang dari luar negeri yang sudah lama ikut di Baul dan Joy Guru ini. Ya belajar banyak lah tentang itu, bahwa memang hidup itu kan sejatinya untuk kebersamaan dan penghargaan terhadap sesuatu yang baik gitu ya. Nah oke teman-teman, atau untuk semuanya, mohon maaf, Ramanda, Ibunda, dan Ayunda, Kakanda, Rakanda gitu ya. Jadi apa ya, ada hal yang ingin saya sampaikan gitu ya di tausiah ini, atau paling nggak di apa ya, perbincangan yang singkat gitu ya, karena waktunya tidak panjang gitu ya, tapi semoga memberikan banyak manfaat gitu ya. Kita harus belajar dari umat Islam di India gitu ya. Sangat menarik selama saya di sana gitu, ada hal-hal yang saya lihat sangat konsisten gitu ya, yang masih dipegang dan dilaksanakan oleh umat Muslim di India gitu. Karena
saya selama di Assam gitu ya, 18 hari itu saya banyak berkunjung ke sekolah-sekolah Islam dan juga sekolah yang bukan Islam gitu ya, karena sekolah pemerintah. Dan saya juga mendapat kesempatan datang ke college-college. Mungkin kalau di sini kelasnya apa ya, di bawahnya universitas, tapi memang mereka sudah di atasnya high school gitu ya. Dan saya juga datang ke beberapa daerah gitu yang mayoritas Muslim, dan saya juga datang ke beberapa organisasi yang memang basisnya Muslim, dan juga saya bisa berdiskusi dengan tokoh Islam yang memang beliau kebetulan dosen juga gitu ya, dan beliau Muslim. Dan saya juga belajar banyak dari rumah yang saya tinggali, karena memang ayahanda dari teman saya ini beliau kepala sekolah, dan beliau juga saya pikir tokoh agama gitu ya, dan ibundanya juga subhanallah gitu ya, dan adik-adiknya juga adalah aktivis-aktivis Islam yang subhanallah banget gitu. Adiknya satu perempuan dan 2 laki-laki, dan saya pikir ada salah satu adiknya yang memang kuliah di Aligarh dan dia adalah pejuang dan aktivis gitu ya, sekolah di Aligarh Muslim University. Itu luar biasa, dan saya ketemu dengan mereka juga. Nah jadi apa ya, satu gitu ya, orang Islam di sana itu yang anak mudanya itu tidak pacaran, itu subhanallah banget. Mereka masih menjaga apa ya, laki-laki dan perempuan, tidak boleh berduaan gitu ya, laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian tidak boleh keluar untuk perempuan Muslim sendirian gitu, jadi harus dengan mahramnya gitu ya. Itu yang kedua, perempuan yang sudah balik tidak diperkenankan mengunggah fotonya di sosial media manapun. Jadi saya pernah punya pengalaman lucu gitu, karena adiknya teman saya perempuan, saya nggak tahu, saya foto banyak banget dengan dia di tempat wisata. Pas saya pulang semua fotonya udah hilang. Ternyata di save, dan saya nggak boleh minta karena dia takut saya bakal mengunggah foto itu ke sosmed, karena dia tahu bahwa saya punya Instagram, saya punya Twitter, saya punya Facebook, dan saya punya WhatsApp gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Makanya saya tidak diperkenankan meminta foto tersebut. Itu saya pikir luar biasa. Jadi mereka punya sosmed gitu ya, tapi untuk fotonya itu mungkin bukan dirinya sendiri, atau kalaupun dia menghadap ke belakang dan difoto dari belakang. Itu kalau saya sih keren banget menurut saya ya. Ya koreksi diri aja sih. Saya juga belum bener gitu, dan saya juga ternyata masih orang yang kadang penggila sosmed gitu. Jadi saya bilang koreksi ke diri kita masing-masing. Yang berikutnya, saya sih tidak menemukan televisi di rumahnya orang Islam yang saya kunjungin. Saya tidak tahu di mana TV-nya, tapi selama saya tinggal di rumahnya teman saya tersebut di Abu Nasir itu, saya tidak melihat TV. Dan saya berkunjung ke rumah teman saya Jayab gitu ya, di Hailakandi, dan saya menginap. Itu juga saya tidak menemukan TV, dan saya datang ke beberapa rumahnya orang Islam dan saya juga tidak melihat TV di sana. Bukan berarti mereka gaptek ya, karena saya lihat mereka juga punya sosmed dan mereka juga aktif di di pemberitaan lewat online gitu ya. Karena mereka juga tidak ketinggalan terhadap info apapun di negaranya maupun di negara luar gitu. Jadi tapi TV tidak ada di rumah orang Islam yang saya kunjungi gitu ya. Gitu. Nah terus mereka sempat kaget pas tahu nama saya itu Sri Imawati. Karena Sri itu kan, mohon maaf, di Hindu itu kan mungkin penyerta nama dewa gitu kan. Jadi mereka kaget pas tahu nama saya kok ada Srinya gitu. Dan Imawati itu menurut mereka bukan nama Islam. Padahal Indonesia katanya negara Muslim kan. Saya bilang, my name is Javanese name. Aku bilang saya mau pakai nama asli karena saya orang Jawa, dan Indonesia itu mungkin karena mayoritas Muslim, jadi masyarakatnya tidak lagi menggunakan nama-nama Islam karena terlalu banyak orangnya gitu. Ya saya pokoknya mencari alasan lah untuk membela diri gitu, karena memang buat mereka semua orang Islam ya harus menggunakan nama Islam gitu, nggak boleh enggak. Jadi kayak Fatimah, Umarah, kemudian Muhammad, kemudian Laskar, kemudian Siddiqui, dan lain sebagainya gitu. Tapi mereka harus menggunakan nama-nama Islam, Zainab gitu ya misalnya ya, dan lain sebagainya gitu. Nah yang berikutnya adalah orang-orang Islam yang saya temui itu, walaupun mungkin ada yang rumahnya biasa, tapi mereka sangat sadar pendidikan. Jadi benar-benar subhanallah banget, teman-teman saya di komunitas Human Welfare Organization in Assam, teman-temannya Nasir juga satu kepengurusan gitulah ya, atau mungkin di bagian distrik-distrik itu mayoritas pendidikannya itu paling nggak sarjana S2, bahkan ada yang S3. Jadi memang orang Islam di India itu saya lihat subhanallah banget, orang tuanya itu tidak mementingkan harta tapi mementingkan pendidikan gitu ya. Nah terus kemudian yang saya mungkin agak berbeda ya, sholatnya mereka itu rakaatnya sangat banyak. Artinya gini, sholat wajibnya itu sama dengan kita jumlahnya,
Tapi mereka itu mewajibkan diri atau mungkin sudah kesepakatan di organisasinya mereka gitu ya. Seperti kita mungkin di Muhammadiyah ada kesepakatan di Tarji dan lain sebagainya gitu. Nah mereka itu setiap kali sholat itu wajib menggunakan qobliyah dan ba'diyah. Jadi misalkan zuhur itu yang saya lihat itu 4, 4, 4. Dan asar, saya sih tidak hafal detail ya, karena saya tidak mungkin melihat jumlah rakaat mereka. Tapi mereka bilang bahwa di setiap sholat wajib itu mereka wajib qobliyah dan ba'diyah. Tidak seperti kita yang disunah. Memang sunnah, tapi kalau di kita kan mesti kita boleh memilih. Boleh menggunakan qobliyah dan ba'diyah, boleh tidak. Tapi kalau di sana itu semua orang Islam yang sholat wajib itu harus menggunakan qobliyah dan ba'diyah, sehingga rakaatnya itu jadi panjang sekali gitu. Jadi di semua sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi emang berbeda dengan di kita gitu ya, tapi subhanallah banget. Saya ngebayangin gitu, mohon maaf. Kadang kita aja suruh sholat wajib yang rakaatnya misalkan tidak qobliyah dan ba'diyah gitu ya. 4, 4, 3, 4, 2 saja kadang masih ada yang mohon maaf mungkin saya menunda gitu ya, atau sedikit terlambat atau cepat gitu ya, tapi mereka subhanallah banget. Dan kemudian ketika berbicara Islam itu semangat mereka tuh subhanallah banget. Itu yang mungkin saya koreksi diri gitu ya, takutnya saya sudah, saya pribadi ya, bukan ke yang lain gitu, saya takutnya sudah kekurangan ghirah gitu ya. Semoga sih tidak, tapi saya itu hampir meneteskan air mata gitu ketika mereka berbicara tentang Islam, tentang perjuangan, tentang dakwah, tentang pergerakan. Itu subhanallah banget, dan itu tuh sangat menggebu-gebu gitu. Bahkan mungkin kita diskusi 3-4 jam aja tidak berasa ketika kita sedang membicarakan perjuangan umat Islam di India gitu. Dan saya pikir semuanya tahu ya tentang bagaimana kemudian sekarang India dikuasai oleh partai Hindu, partai Bharatiya Janata gitu ya. Dengan Perdana Menterinya itu adalah Narendra Modi. Saya mohon maaf tidak mau mengklaim atau mengintervensi, tapi mungkin semuanya kita sudah melihat bagaimana kondisi India gitu ya. Bahwa komunitas muslim di India sedang memperjuangkan undang-undang kewarganegaraan yang dianggap diskriminasi untuk umat Islam gitu ya. Karena di undang-undang tersebut mereka membolehkan orang yang di luar India gitu ya, seperti Pakistan, Bangladesh gitu ya, untuk atau bisa menjadi warga negara India yang mereka itu non muslim gitu kan, karena mereka dianggap tertindas di negaranya misalnya gitu ya. Tapi sementara orang Islam itu harus menunjukkan bukti tertentu gitu ya. Yang saya dengar itu adalah semacam semacam identitas nenek moyangnya atau kakek nenek buyutnya gitu ya, untuk dianggap bahwa dia benar-benar warga negara India. Itu perjuangan yang luar biasa gitu ya. Dan saya sih terharu gitu ya ketika di Aligarh Muslim University kemudian ketemu aktivis-aktivis muslim di sana yang memang tidur malam, bahkan tidak tidur gitu ya, dan memblokade kampus, dan itu berjuang atas nama Islam. Itu subhanallah banget gitu ya. Dan saya pikir semuanya paham bahwa efek dari demonstrasi atau protes itu ya memang ada yang meninggal, ada yang terluka, ada yang bangunan yang rusak dan lain sebagainya. Itu kan perjuangan yang ada sekarang gitu ya, sementara kita di Indonesia subhanallah banget gitu ya. Kita bahagia gitu dengan kondisi yang bahagia dan tidak terusik aja. Kadang kita semangat dakwahnya itu kadang turun. Itu kan pertanyaan buat kita semuanya gitu. Penduduk India itu 1.358.780. Jadi 1,3 M gitu ya. 1,3 M itu saya lihat di website di World Population Clock information gitu ya. Jadi ada website di India gitu. Jadi 1,3 M. Sebenarnya sih kalau dihitung-hitung matematis, kalau kita ngelihat persentase, memang jumlah Islam Indonesia dan India seolah-olah banyak di Indonesia karena kita mayoritas. Tapi kalau dilihat penduduknya 1,3 M, kemudian mereka 15%, itu jumlahnya itu sekitar 203 juta jiwa. Sementara Indonesia itu kan data 2019, saya nggak tahu yang terbaru karena saya nggak menemukan, itu sekitar 268 juta jiwa. Artinya sebenarnya jumlah orang Islam di India itu sangat banyak sekali gitu kalau dilihat dari penduduknya yang 1,3 M. Tapi kalau misalkan persentase memang kelihatannya hanya 15% gitu ya. Nah, itu artinya tergantung kita melihatnya di mana. Kalau kita melihatnya memang persentase, ya memang mereka seolah kecil di komunitas Hindu di sana gitu ya. Tapi kalau melihat kuantitasnya ya mungkin kita setara dengan mereka. Tapi spiritnya ya tadi gitu, untuk kita semuanya, bagaimana kita kembali ke diri sendiri untuk konsisten dengan agama kita, dimulai dari hal-hal yang kecil tadi, dan juga
menumbuhkan kembali roh untuk berdakwah gitu ya, karena memang ya hidup hanya satu kali dan kita semuanya akan meninggal, dan harapannya kita akan meninggal dalam keadaan yang beriman dan bertakwa, dan apa ya, dalam keadaan yang insya Allah husnul khotimah gitu. Saya kira itu perjalanan singkat saya ke India gitu ya. Semoga memberikan banyak hikmah buat kita semuanya gitu ya, untuk seluruh kader Hizbul Wathon di seluruh Indonesia dan juga untuk warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia gitu. Yang pasti sebagai bagian dari kader Hizbul Wathon, saya bangga menjadi kader Hizbul Wathon dan saya bangga menjadi bagian Muhammadiyah, karena memang dari remaja saya sudah bergabung ke Muhammadiyah. Saya aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya aktif di Nasyidul Aisyah, saya aktif di Hizbul Wathon, dan apa ya, saya aktif di IMM juga ketika masih kuliah S1 gitu ya. Insya Allah buat saya Muhammadiyah adalah organisasi yang memang pas buat saya dan memberikan banyak pelajaran dan banyak inspirasi untuk hidup saya gitu. Karena memang dari Muhammadiyah lah saya belajar, dan dari Muhammadiyah lah saya bangkit dan insya Allah bergerak. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.